Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang selalu tak pernah kita bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang seterusnya salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ali, kepada keluarganya, tabi'in dan tabi'atnya, para pengikutnya, dan kita semua. Semoga menjadi umat kanjeng Nabi yang nanti diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada, wabil khusus jamaah masjid atau Basosan dan sekitarnya, baik yang ada di Wonil, yang ada di Intek, yang ada di Jutek, dimanapun pokoknya yang ada di Korea Selatan, wabil khusus jamaah masjid atau Basosan, sambil berbuka menunggu waktunya, kita sedikit berbicara, mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang harus memang diajarkan kepada kita ketika kita belajar di bangku sekolahan. Di antaranya ada beberapa hal yang memang bisa tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Nah, ada satu hadis yang mengatakan wa kamin saiman laisa lahu syamun illa ju' wal ats. Nah, kalau nggak salah seperti itu. Mungkin ada yang salah, tapi hadisnya seperti ini. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang mereka dapatkan hanyalah haus dan lapar. Nah, bagaimana seperti itu hadisnya? Ada beberapa memang amalan-amalan atau perbuatan yang membuat pahala puasa kita batal, tapi puasanya secara dohir tidak batal. Kita masih bisa puasa dari fajar sampai maghrib, berpuasa sambil bekerja, mungkin kan sambil tidur kalau yang habis siagan, kalau yang kerja sambil lembur. Nah, tetapi ketika puasa berbuka, pahala yang kita dapatkan hanyalah haus dan lapar. Ini ada beberapa sebab. Di antaranya yaitu yang memang mudah, tentang lidah. Lidah itu tak bertulang, berarti gibah ya. Lidah itu memang susah karena lidah tak bertulang. Itulah gibah. Gibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Itu sudah tahu. Tapi ketika kita sudah tahu, yang paling susah itu mengamalkan, menjauhinya. Karena memang banyak ketika pulang kerja tidak lembur, kita masak bareng teman-teman, kita ngobrol ngerumpi. Nah, disitulah terjadi kegibahan gitu ya. Ini bukan siapa yang mengalami, tapi saya pribadi pun sering mengalami. Makanya ayo, ketika kita menggibah, ketika kita membicarakan keburukan orang lain, kembali membaca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi. Nah, ketika kita membicarakan orang lain, yang tadi kan pertama, kita harus astagfirullahaladzim, perbanyak istighfar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah melihat dengan syahwat. Apalagi di Korea, kalau hari Minggu, Sabtu kita ngabuburitnya ke kota, wah, musimnya udah nggak terlalu dingin, kita melihat cewek-cewek yang cantik dan seksi. Nah, itu harus dijaga, hati-hati. Maka lebih baiknya ngabuburitnya ke masjid. Kalaupun di jalan melihat yang kayak gitu, kembali tundukkan pandangan, baca istighfar, kalau bisa baca Quran di dalam bis atau di dalam taksi, nggak apa-apa. Yang penting punya wudhu kan, HP itu ada aplikasi Qurannya, baca. Nah, seperti itu baru dua. Yang ketiga itu berbohong. Memang berbohong ini membatalkan puasa. Ya, yang kalau berdusta, berbohong itu membatalkan puasa. Di antaranya cuma kan baru 3 ya. Terus yang selanjutnya yaitu namimah atau adu domba. Nah, mengadu domba ini sebenarnya sama dengan mengadu. Kita berbicara kepada si A dengan membicarakan B kurang baik. Nah, kita berbicara ke si B kurang baik tentang si A. Nah, jadi mereka A dan B ini berselisih. Nah, itu adalah salah satu amalan adu domba yang harus kita hindari ketika berpuasa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Hati-hati, jaga lisan kita, jaga pandangan kita ketika berpuasa. Mungkin ada beberapa lagi, tapi tidak banyak yang ingin saya sampaikan bagi teman-teman yang di Korea Selatan yang mau berbuka, hendaknya
kita bismillah dulu, kita perhatikan, kita jaga lisan kita jaga mata kita, jaga hati kita ya. Nah, ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya juga sambil belajar. Saya juga belajar menjaga hati, menjaga mata, menjaga pikiran, menjaga lidah. Karena memang sangat susah. Jangankan untuk bersama teman-teman, apalagi nanti di masyarakat lebih susah ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus masjid atau basosan. Semoga jamaahnya tambah banyak, tambah makmur, dan semoga kedepannya semua masjid yang ada di Korea, yang ada di Indonesia diberikan keberkahan, dan kita semua diberikan rezeki yang mengalir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.